Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Zindira Rahmat Fitrianur, Prio Jakarsat, dan Warisa. Kami akan menjelaskan materi pertama. Jelaskan jenis-jenis printer dan scanner beserta karakteristik masing-masing. Pertama ada printer dot matrix. Dot matrix adalah mesin cetak dengan teknik percetakan dokumen berupa titik-titik dot yang disatukan dan digabungkan menjadi satu kesatuan hasil cetakan. Dot matrix masih memakai cartridge atau pita yang berfungsi sebagai mesin tik, di mana nantinya terdapat komponen pencetak dan printer yang akan menekan pita atau cartridge tersebut sehingga dapat menempel pada kertas dan menghasilkan cetakan. Kedua ada printer DEX atau inkjet. Jenis DEX atau open inkjet memiliki berbagai macam variasi mulai dari single fungsi hingga multifungsi, print, scan, copy, dan masih menggunakan tinta. Kelebihan dari printer DEXjet atau inkjet, kualitas DPI dan PPM yang tinggi, kecepatan cetak jauh lebih baik dibandingkan dengan dot matrix. Tersedia drive dan menggunakan kabel yang memiliki port USB, mampu mencetak foto dan dokumen berwarna. Sedangkan kekurangannya adalah ukuran kertas terbatas, tidak dapat mencetak rangkap, dan banyaknya beredar tinta palsu yang kualitasnya buruk, atau tinta yang original relatif mahal. 3. Printer laser jet. Jenis printer laser jet tidak memakai cartridge atau tinta, melainkan menggunakan bubuk toner sebagai media pencetak. Kelebihan kualitas DPI dan PPM yang tinggi, menghasilkan warna yang tajam, memiliki kecepatan cetak yang cepat, sehingga sangat efisien dari segi waktu. Kelemahan, teknologi laser menyebabkan printer menjadi mudah panas dan penggunaan dayanya tinggi. Printer thermal atau post printer. Printer thermal merupakan jenis printer yang memanfaatkan panas untuk mencetak printer. Printer thermal tidak menggunakan pin seperti dot matrix. Kelebihan, bentuknya relatif kecil, cepat dalam cetak. Tidak bising juga. Kekurangan, harus menggunakan kertas khusus, tidak mencetak dengan kertas. Jenis printer ini biasanya berukuran kecil dan banyak digunakan untuk mencetak struk seperti karcis, nota pembelian, transaksi kartu debit pada mesin edisi dan mesin ATM. Nomor 5, printer 3 dimensi. Printer 3 dimensi atau disebut dengan layer manufacturing merupakan teknologi terbaru dari dunia printing. Cara kerjanya yaitu proses membuat objek prototipe pada 3 dimensi atau bentuk apapun dari model digital yang memiliki bahan dasar plastik, karet, atau metal. Dalam proses printer ini akan membaca rancangan 3 dimensi dan mulai menyusun tiap lapisan secara terus-menerus untuk membentuk model. 6. Printer plotter. Jenis printer plotter ini mampu melakukan pencetakan pada media-media yang memiliki ukuran besar, mencetak media outdoor, dan lain-lain sebagainya. Adapun media yang dapat digunakan pada printer plotter, spanduk, banner, kartu nama, ID card, poster, dan brosur. Printer DTG atau Direct to Garment. Printer DTG ini pada umumnya sering digunakan pada usaha sablon dikarenakan mampu menghasilkan gambar dan warna yang jauh lebih tajam. Keunggulan dari printer ini adalah bisa mencetak full color, hasil warna sablon yang merata dan tajam, awet dan bisa dicuci berapa kali, tidak menggunakan mesin press kaos, tidak menggunakan transfer paper. Hasil cetak halus dan meresap ke bahan lainnya. Kekurangan, harga tinta yang mahal dan tinta sablon yang khusus. Harga jual lebih mahal daripada sablon manual. Perawatan head printer yang lebih susah dan cenderung cepat buntu jika tidak merawat dengan benar. Flat scanner, jenis scanner ini menggunakan teknologi CCD atau Charge Coupled Device atau CSI Contact Image Sensor sebagai mata dalam membaca objek yang dipindai. Kelebihan teknologi CCD dan CSS membentuk daya yang amat rendah dalam mengoperasinya. Kekurangan, keterbatasan, scan hanya pada satu sisi objek.
Scandrome menggunakan teknologi protomultipler tabless PMT untuk membaca objek yang ingin dipindai. Scanadrome ini biasa digunakan untuk men-scan gambar berukuran besar. Kelebihan biasa untuk menghasilkan pindaian gambar yang teliti dan akurat. Kekurangan, ukuran yang besar dan harga yang mahal, dan terbatasnya jenis objek yang bisa dipindai. Scanner film menggunakan teknologi mata scanner yang sama dengan scanner jenis flatbed, yaitu CCD, Charge Coupled Device, tetapi perbedaannya adalah scanner ini memindai dengan mengkonversi data dari film negatif atau film positif. Slide. Kelebihan mampu menghasilkan pindai yang amat baik dan berukuran besar karena dipindai dari objek sumber atau film negatif. Scan roller. Jenis scan roller ini menarik dokumen atau dilewati di atas mata scanner. Berbeda dengan jenis flatbed menggerakkan mata scannernya. Proses ini menghasilkan penarikan dokumen yang cepat sehingga efisien dalam memindai dokumen berjumlah banyak. Scanner jenis ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu ADF dan sheet-fed. Yang ADF ini bisa memindai dokumen dalam jumlah yang banyak. Scanner ini memiliki tempat untuk meletakkan dokumen yang ingin dipindai. Sedangkan scanner sheet-fed mirip dengan cara kerja scanner ADF, tetapi tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kertas dokumen, jadi dilakukan satu persatu. Scanner ini lebih dikenal dengan nama scanner mobile, scanner notebook, atau scanner portable. Kelebihan bentuknya kecil dan kebutuhan daya listrik yang kecil, hingga mudah dibawa kemana-mana dan biasanya digunakan dengan laptop atau netbook. Kekurangan terbatasnya ukuran yang dipindai. Lalu pertanyaan yang kedua, hal yang perlu diperhatikan sebagai output yang baik. Satu, kondisi lingkungan, faktor keamanan, dan variasi tugas dan hubungannya dengan pekerjaan lain harus dipertimbangkan saat memilih perangkat output. Perlu memperhatikan karakteristik pengguna, karena pengguna dapat berbeda dalam pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, budaya, dan jenis kelamin. Lalu perlu dicocokkan antara teknologi pengguna, pekerjaan yang diinginkan, serta lingkungan kerja. Lalu menyesuaikan dengan karakteristik pengguna, keahlian pengguna, dan pelatihan yang telah dilakukan oleh user. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pendapatan perangkat tersebut juga harus sesuai dengan apa yang akan didapatkan. Prosesor dan memori pada komputer. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah melalui dari prosesor. Memori merupakan salah satu alat yang sangat penting pada komputer. Memori atau kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Jenis-jenis prosesor. Prosesor Intel. Prosesor Intel dikeluarkan oleh perusahaan teknologi ternama Intel Corporation dan merupakan salah satu produk yang paling terkenal oleh sebagian besar pengguna komputer di dunia. Jenis dan tipe. Berdasarkan peruntukannya, beberapa jenis dan tipe prosesor yang diproduksi oleh Intel diantaranya komputer dan desktop dan laptop. Untuk jenis desktop dan laptop, perusahaan asal Amerika ini memiliki cukup banyak tipe prosesor. Di antaranya adalah seri prosesor 4004, 8008, 80, dan 8086 dan 256. Pentium, Atom, Celeron, Xeon, dan Core i series. Selanjutnya komputer sektor. Intel juga memproduksi
memproduksi tipe khusus untuk keperluan komputer server, yakni dari seri Intel Xeon. Mobile, untuk perangkat mobile, Intel juga memproduksi tipe khusus untuk tersebut, yakni dengan seri Intel Atom X3, X5, dan X7. Prosesor AMD. Selain dari Intel, AMD menjadi pesaing berat Intel dalam perkembangan teknologi prosesor. Saat ini prosesor yang diproduksi Microsoft Device ini terkenal grafis dan harganya lebih terjangkau. Jenis dan tipe. Berdasarkan penentukannya, terdapat beberapa jenis dan tipe prosesor yang produksi oleh AMD. Di antaranya, komputer, desktop, dan laptop. Untuk pasar desktop dan laptop, AMD memiliki tipe A, PU, A series, dan AMD FX. Komputer server. Untuk kelas server, AMD memproduksi tipe khusus untuk keperluan komputer server, yakni dari seri AMD Opteron. Mobile. Untuk memenuhi kebutuhan perangkat mobile seperti tablet, PC, AMD produksi tipe seri APU-Z. Embedded. Untuk pangsa pasar embedded, AMD memproduksi tipe APU-G series. Jenis-jenis memori. ROM, read-only memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika mendapat aliran listrik, yang isinya tidak hilang ketika mendapat. Pada awalnya isi hanya dibaca pada ROM pada komputer disediakan oleh vendor dan berisi program atau data. Dalam PC, ROM biasanya BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. CMOS, Elementary Meta adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 bit dan isinya dapat diganti pada CMOS. Inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti, berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan yang digunakan untuk membuat sistem operasi, termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. DRAM, Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. SDRAM, Cedarus Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz, DIMM, Dual Inline Memory Module, berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif. Setiap permukaan adalah 84 pin. Ini berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebuah modul saja dan support 64 bit penghantaran data. Cache memori. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama, register, progress, proses berfungsi agar proses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini meningkatkan kinerja sistem. Mungkin itu semua yang dapat kami presentasikan. Apabila ada salah dari kami mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.